却是本。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tongwa BTTH Season 5, tepatnya untuklah episode 178. Ya, untuk di episode kali ini ya, kita akanlah melihat Yao-Ming akan mendapatkan kursi kembali sebagai pemimpin suku Piton Tanah Dalam. Dan untuk Xiaoyan memasuki tablet batu Huangquan. Dan dia akanlah melawan jiwa-jiwa sisa memori Saint Huangquan setengah langkah Tao Ti. Dan Xiaoyan juga akanlah menahan serangan teknik Tao Yellow Spearing Divine Angry milik Huangquan, teknik Tao Gelombang Sonic kelas tingkat tinggi, banyak lah itu intinya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah permasalahannya selesai, Yao-Ming meminta kepada 3 tetua untuklah membantunya dalam memimpin kembali. Untuk hal pertama, mereka bertiga ditugaskan untuklah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Selanjutnya, dia juga berterima kasih kepada Xiaoyan. Tanpa adanya dia, mungkin ya semua ini tidak akanlah terjadi dan dirinya masihlah memiliki hutang kepadanya. Tidak lama dari itu, datanglah Cailin, Qingling, dan Xiao Yixian dengan mempertanyakan apakah dia telah mendapatkan apa yang diinginkan. Xiaoyan geleng-geleng kepala, tetapi dia telah menemukan tempatnya yang berada di tablet batu Huangquan. Namun sebelum itu, Yao-Ming mengundang mereka berempat untuklah datang ke istananya. Setibanya di istana, Yao-Ming mengingat masa lalu bersama adiknya. Tetapi semua ini telah berlalu. Dia hanya bisa menghela napas. Dan Xiaoyan mempertanyakan apa alasan dia untuklah mengundangnya ke istana. Dan Yao-Ming menyuruhnya untuklah melihat sebuah karpet yang memiliki lukisan seorang kultivator. Dan Xiaoyan ya mempertanyakan siapa orang yang berada di gambar ini. Dan inilah alasan dari Yao-Ming untuklah mengundangnya. Dia juga inginlah tahu siapa orang tersebut. Dan Cailin sedikitlah mengetahui tentang orang tersebut. Yang berada di gambar ini ya adalah petapa agung Huangquan. Namun, Cailin juga lah bingung mengapa bisa untuk petapa Huangquan bisalah berada di sini. Yao-Ming juga merasa kalau petapa agung Huangquan ini bukanlah berasal dari mereka. Tetapi, semua kemampuan yang mereka miliki saat ini adalah warisan dari petapa agung Huangquan. Dan untuk sekarang, semua warisannya mulailah menghilang dalam tahun demi tahun. Tetapi, masih ada sebuah tablet batu yang telah diciptakan oleh dirinya sendiri. Dan sekarang ya, tablet batu tersebut telah tersembunyi secara rahasia di dalam klan suku Piton mereka. Dan untuk sampai saat ini saja, Yao-Ming hanya bisa mempelajari sedikitnya saja. Konon katanya ya, di sana ada esensi dan darah dari Saint Iblis yang tersimpan jauh di sana. Mendengar ini ya, Xiaoyan semakinlah tertarik. Karena mendapati esensi dan darah dari petapa agung seperti ini sudah pasti akanlah meningkatkan kekuatan. Yao-Ming membenarkan hal tersebut. Bahkan ya untuk seluruh anggotanya ini telah mempelajari hal tersebut ya. Tetapi sampai saat ini belum ada seorang pun yang pernah mampu memasuki kedalaman lempengan batu tersebut. Dan Xiaoyan tahu alasan dia diundang ke sini ya. Kalau Yao-Ming inginlah meminta bantuan untuk mendapatkan darah esensi tersebut. Dan Yao-Ming langsunglah mengepalkan tangannya. Berarti ya dia memang butuh bantuan dari Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan mempertanyakan jika suku Pitonnya sama sekali tidak bisa memecahkan, bagaimana dia bisa percaya kepada orang lain bisa juga untuk memecahkannya. Ternyata alasannya di batu Huangquan memiliki kekuatan jiwa yang sangatlah kuat. Sedangkan untuk klan mereka ini sama sekali belum pernah mendapati pelatihan tersebut ya. Dan hanya Xiaoyan sajalah yang bisa menggunakan kekuatan jiwa. Jadi ya untuk tekanan dari batu Huangquan ini mungkin bisalah dia atasi. Ditambah dia juga adalah seorang alkemis.
sudah pasti ya akan memungkinkan dia bisa untuklah mengatasinya. Namun, Xiaoyan tetaplah berhati-hati. Dia teruslah mengulik informasi alasan kuat dari Yao Ming meminta kepada dia untuk memasuki batu Huangquan. Karena ya, jika Xiaoyan memasukinya, sudah pasti yang diuntungkan adalah Xiaoyan, guys. Dan Yao Ming membalas, keinginan terbesar dia ini adalah untuk menghidupkan kembali hutan belantara dunia bawah. Itulah mengapa dia perlu mengaktifkan tablet batu untuk meningkatkan kekuatannya. Lantas, Xiaoyan bersedia untuklah membantunya, guys. Setibanya di sana, Xiaoyan kembali diperingatkan lawannya ini bukan hanya berbagai segel dan formasi, tetapi di sana masih ada sisa-sisa jiwa dari Shen Huangquan yang berada di setengah langkah Touti. Mendengar ini ya, Xiaoyan tampak tidak percaya diri, tetapi dia tetaplah ingin mencobanya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan memisahkan jiwanya dan memasuki tablet batu Huangquan. Ketika berada di dalam, terlihatlah ruangan yang begitu sangatlah luas. Dan Xiaoyan sangatlah kagum. Sesuai namanya, dia benar-benar luar biasa. Baru aja terbang beberapa meter, Xiaoyan langsunglah mendapati serangan dari satu telunjuk, bahkan sampai telapak tangan yang begitu sangatlah banyak. Beruntungnya saja, Xiaoyan berhasil mengatasinya. Lalu, Xiaoyan pun berbicara kepada Shen Iblis Huangquan untuklah keluar. Karena ya, metode-metode seperti ini masih belum cukup untuklah mengalahkannya. Ucapan tersebut ya memancing Shen Huangquan benar-benar keluar dengan memperingati kalau ini bukanlah tempat untuknya. Jadi ya, dia menyarankan untuklah keluar dari sini. Tetapi Xiaoyan menolak. Dia datang ke sini untuklah menerima ujian darinya. Shen Huangquan membalasnya, sudah banyak sekali orang kuat datang ke sini, tetapi pada kenyataannya mereka sama sekali tidak ada yang berhasil melewati ujian darinya. Tetapi ya, Xiaoyan mencoba untuklah memantaskan diri kalau dia adalah orang yang dicari-cari olehnya. Sehingga Xiaoyan juga merubah wujudnya sama seperti Shen Huangquan. Sehingga mereka pun memulai pertarungan. Tetapi apa daya, lawannya ini ya seorang kultivator yang berada di setengah langkah Touti. Meski begitu, Xiaoyan tetaplah tidak menyerah. Dia terus-terusan bertahan dan menyerang sampailah ribuan tangan menghentikan pergerakannya. Tetapi Xiaoyan berhasil mengatasinya. Hal ini membuat Shen Huangquan benar-benar bangga kepadanya dan merasa kalau kekuatan milik dari Xiaoyan mengandung kekuatan api yang begitu aneh. Oh jelas. Dan pertanyaan dari Xiaoyan ya, apakah dengan begini dia telah memenuhi persyaratan darinya? Dan Huangquan mengakui kalau dia sudah mulai memiliki pendapat yang berbeda tentangnya. Namun ya, untuk saat ini, kekuatan dia masihlah belum cukup untuk memenuhi syarat mendapati warisan darinya. Jadi ya, Xiaoyan haruslah menerima beberapa ujian darinya. Sehingga dia pun berteriak dan memberikan tekanan spiritual. Untuk Xiaoyan, dia mencoba untuklah bertahan. Dan Shen Huangquan kembali memujinya kalau dia sungguh begitu hebat bertahan sampai saat ini. Jadi ya, dia akan memberikan dua pilihan. Salah satunya adalah kerusakan dari jalan surgawi mata air kuning. Kedua, pergi dari sini, maka dia akanlah bisa bertahan hidup. Tetapi Xiaoyan membalas, dia akanlah memilih yang ketiga, meneruskan murka kekaisaran dari para pendahulunya. Atau bisa dikatakan, Xiaoyan inginlah menjadi pewarisnya. Mendengar ini, Shen Huangquan langsunglah tersenyum dan berkata, bagus, maka dia haruslah menerima tantangan ini. Sehingga keluarlah teknik Tao gelombang sonik kelas Tien tingkat tinggi yang membuat Xiaoyan haruslah bertahan. Serta dia juga terjebak di dalam serangan tersebut. Untuk Shen Huangquan, dia berkata,
Dia sudah lama merasakan kekecewaan dan dia harap kalau Xiaoyan tidak akanlah mengecewakannya kali ini. Sedangkan ya untuk Xiaoyan yang masihlah terjebak, jiwanya terasa diombang-ambing. Dia sama sekali tidak bisa untuklah melawan. Tetapi ya secara perlahan-lahan Xiaoyan mendapati kesadarannya. Dia sungguhlah berterima kasih karena mendapati kesempatan yang begitu sangatlah langka. Sedangkan untuk Shen Huangquan, dia kagum kepada Xiaoyan. Sebab ya, dia adalah satu-satunya orang yang bisa untuklah mendapati kesadarannya. Karena ya, sampai saat ini, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa. Bahkan ya, untuk bertahan melewati ujian kemurkaan darinya, itu sangatlah mustahil. Namun, Xiaoyan bisa membuktikan bahkan dia bertahan sampai saat ini. Namun tetap saja rasa kekecewaan mulai menyelimuti tubuh dari Shen Huangquan karena dia menganggap Xiaoyan akanlah gagal. Setelah dia berkata seperti itu, Xiaoyan membalas, semua ini belumlah berakhir. Dia pun langsunglah mengepalkan tangannya dan akhirnya berhasil untuklah keluar dari serangan tersebut. Meskipun ya cara dari Xiaoyan cukuplah begitu beresiko. Dia menggunakan api surgawinya, jika dia salah langkah, maka ya ini sama saja seperti meledakkan diri guys. Beruntungnya ya Xiaoyan berhasil. Setelah keberhasilannya, Xiaoyan pun akhirnya dinyatakan lulus ujian. Maka dengan begini ya Xiaoyan akanlah menjadi pewaris selanjutnya guys. Dan Shen Huangquan kembali tersenyum dengan berkata ya, akhirnya aku bisa melepaskan semuanya. Tidak sampai di situ, Xiaoyan juga diberikan esensi serta darah darinya. Maka dengan begini ya, Xiaoyan akanlah mendapatkan metode pelatihan Yellow Spearing Finger, Yellow Spearing Palm, Yellow Spearing Divine Angry, dan esensi darah Shen Huangquan. Untuk Xiaoyan, dia sungguhlah berterima kasih, karena ya ini adalah harta yang begitu berharga. Dan Shen Huangquan kembali berharap kepada Xiaoyan, kalau dia bisalah menemukan beberapa yang hilang darinya. Dan Xiaoyan mempertanyakan apa maksud dari yang hilang. Shen Huangquan membalasnya, dia juga tidaklah tahu. Yang dia tahu, dia sudahlah mencari di seluruh benua tetapi tidak dapat menemukannya. Mungkin itu semua karena dia tidak memiliki kemampuan bodhisattva. Dan kali ini ya Xiaoyan memilikinya. Mungkin dia akanlah menjadi satu-satunya Toti yang sempurna. Mendengar itu, Xiaoyan berterima kasih dan berjanji kalau dia tidak akanlah mengecewakannya dan akanlah meneruskan semangat para pendahulu untuklah menemukan apa yang hilang. Dan perpisahannya, Shen Huangquan hanyalah berdoa yang baik-baik kepada Xiaoyan. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 实力的确是本